Viral sekali acara doa bersama di mana dipimpin oleh seorang pemimpin baca doa. Yang didoakan adalah Roy Suryo Tiva dan kawan-kawan, doa bersama sebelum masuk penjara. Dan doa ini begitu sangat viral sekali, dan inilah doanya. Kebenaran dan selalu istiqomah di jalan kebenaran. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengatakan yang batil adalah batil, dan kami diberi kekuatan untuk menyatakan yang batil dan batil, serta berjuang di jalan yang menyimpangi jalan kebatilan. Berilah kekuatan kepada Dr. Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan yang lainnya yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, ya Allah, agar diberi kekuatan, ya Allah, diberi keteguhan, ya Allah, diberi keistiqomahan, ya Allah, diberi kesabaran, diberi keikhlasan, diberi pertolongan sehingga dimudahkan dalam segala urusan. Dan berikanlah, ya Allah, kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, ya Allah, rizki yang amanah, kepemimpinan yang amanah, pekerjaan yang amanah, dan diberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang memudahkan urusan hambanya, dan akan menyulitkan urusan orang-orang yang menyulitkan urusan hambanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Siap-siap kau Roy Suryo, siap-siap kau Dr. Tiva, pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo, penjara menantimu Dr. Tiva. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Menurut saya Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak, karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Cie, ada yang ngadu ke Komnas HAM nih ya. Kemarin ngadunya ke DPD RI, tidak digubris. Minta tolong ke Pak Presiden Prabowo, diam. Sekarang ke Komnas HAM, tidak tahu lagi besok ngadunya kemana. Ke KPAI kah, ke PBB kah, atau ke gangguan PLN. Makanya jangan so pintar, jangan so hebat, gara-gara dengar kalimat saya kasihan maka lari pontang panting minta perlindungan sana sini. Roy Suryo, Anda sama teman-teman Anda itu siap-siap ya. Anda siap untuk masuk ya ke dalam liang lahat yang Anda gali sendiri itu? Atau Anda siap menendang-nendang, menggapai-gapai dalam lumpur hidup? Ya, aneh. Sampai saat ini Anda itu masih berkuar-kuar, sama seperti ya pengacara Anda itu ya. Ngomongnya ya sebagai orang ahli bidang hukum, tetapi berpikir layaknya
hidup di ruang hampa. Sampai tidak mampu lagi menganalisis situasi-situasi yang turut berpengaruh dalam sebuah proses. Dalam hal ini proses sosial sampai pada khusus proses hukum itu sendiri. Kembali lagi, pertanyaan saya kepada Anda, Roy Suryo, apakah Anda pernah melihat dokumen ijazah yang Anda katakan palsu itu langsung dari tangan Pak Jokowi? Aneh, karena sebetulnya yang Anda persoalkan adalah keaslian. Artinya Anda kan menuduh palsu, tapi yang menjadi objek penelitian Anda itu dokumen, atau dalam hal ini saya sebut data yang tersebar di media sosial. Kalaupun Anda katakan bahwa Anda punya kopian itu kan tidak bisa dikatakan sebagai yang otentik, yang Anda anggap palsu. Mestinya Anda pegang itu lembaran yang Anda anggap palsu itu langsung dari Pak Jokowi. Ya, Anda menciptakan kepalsuan di dalam otak Anda, lalu Anda mendorong itu masuk di dalam pikiran masyarakat pengikut Anda, lalu mereka pun memelihara kepalsuan ciptaan Anda itu, lalu rame-rame Anda menuduh Pak Jokowi, ya, menggunakan ijazah palsu. Ya, dengan demikian Anda pun secara tidak langsung mencemarkan nama baik UGM, alma mater Anda itu sendiri. Ya, Anda dan kelompok Anda itu ya memang harus dihadapi dengan satu kekuatan besar, kesabaran. Ya, kalau tidak sabar mengikuti cara berpikir Anda, tindak tanduk Anda bersama kelompok Anda itu, maka Indonesia ini sudah hancur. Ya, maunya hanya berkelahi, cari masalah, membuat masalah, memfitnah orang. Lalu kalau orang tidak bersabar, maka itu berhantam habis-habisan. Ya, jadi memang Anda itu sudah keterlaluan. Ya, Anda tidak punya dokumen yang sesungguhnya, tapi Anda berani ya sampai seperti itu. Sekarang Anda mulai mempersalahkan ya pihak polisi. Anda katakan seharusnya pasal ini, bukan pasal itu. Seharusnya itu, bukan ini. Lalu Anda ya bersama dengan pengacara Anda itu, ya, kalian itu berpikir bahwa ya pihak Barreskrim atau pihak penyelidik, dan bahkan nanti di penyidikan itu Anda curigai bahwa mereka sengaja menggunakan pasal-pasal yang Anda anggap tidak relevan untuk mengkriminalisasi Anda. Ya,
Ini kejahatan jenis baru lagi yang Anda sampaikan. Jadi Anda itu berangkat dari kepalsuan yang Anda ciptakan sendiri, ya, menggiring orang ke dalam kepalsuan itu atau memasukkan kepalsuan itu di dalam otak orang. Lalu Anda ramai-ramai menuduh orang lain memalsukan. Ini benar-benar suatu kejahatan yang tidak boleh dibiarkan. Pak Jokowi tidak akan berhenti. Beliau akan tunjukkan bahwa Anda itu sebenarnya salah besar. Ya, itu yang saya katakan. Anda siap masuk liang lahat yang Anda gali sendiri. Anda siap ditangkap oleh jerat yang Anda buat sendiri. Anda siap untuk tercebur di dalam lumpur hidup yang Anda datangi sendiri. Ya, Pak Jokowi orang yang tidak sekerdil yang Anda bayangkan. Seenaknya saja Anda katakan. Supaya masalah selesai, tunjukkan. Anda berpikir sesimpel itu. Anda tidak pernah berpikir Pak Jokowi itu pernah menjadi orang nomor 1 Republik Indonesia ini dan meniti karir dari bawah sampai ke puncak. Dan beliau memimpin kita, maka seharusnya ada penghormatan kepada beliau. Lagi pula Anda bahkan sampai kepada Egy Sujana itu punya hak apa? Ya, meminta beliau untuk tunjukkan ijazah.